Oke pemirsa, halo gengs dimanapun anda berada, kembali untuk part yang kedua saya ngebolang dengan Haja Yuni Yunianti. Namun selepas acara semalam kita sudah on the way pulang menuju rumah masing-masing. Dalam perjalanan ini kembali kita mengulik tentang story kita di masa kita sebagai seorang penyanyi kampung to kampung. Oke, kembali Yuni, bagaimana Yuni? Are you ready? Ready. Namun sebelumnya gengs, jangan lupa tekan tombol loncengnya dan subscribe. Ada YouTube Haja Yuni Yunianti Official. dan ada YouTube Wance Irwan. Oke, Yuni kita lanjut. Semasa kamu jadi seorang penyanyi dari awal sampai sekarang ini, pasti dulunya zaman dulu waktu kita pertama ngeband itu, pasti kamu punya lagu jagoan. Lagu jagoan kamu itu apa dan coba nyanyikan sekarang. Pandang bertemu pada Asik. senyum di Asik. balas senyum. Dua hati tergoda saat pandang pertama. Betapa indah ku dapat bercinta, memadu kasih dan saling berjanji. Sama-sama jatuh cinta bagai Ramadan cinta. Sama-sama. Oke gengs, buat kalian yang tahu lagu ini pasti udah tulir. Ini gengs lagunya Mbak Cica Kuswoyo dulu, dan ini lagu jagoannya Yuni. Yuni dulu kalau nyanyi season pertama untuk kawinan di kampung, ke kampung-kampung, pasti lagu ini nggak boleh dibawain semua penyanyi yang lain. Ini udah lagu jagoan, ini lagu kerajaan desa ya. Oke, selanjutnya saya akan pertanyakan, Yuni ini salah satu penyanyi yang punya memang ciri khas, memang memiliki ciri khas khusus bahwa dia punya personal gitu. Kalau bernyanyi dia itu suara mendayu, melo, kalem, dan tetap stuck di tempat. Dia nggak banyak ornamen, banyak gaya, tapi selalu penonton itu mendengarnya itu bahwa dia menyanyi itu kayak membelai gitu ya. Nah contohnya kalau nyanyi mau nggak tahu bocorannya gengs? Yuni kalau nyanyi mau tahu bocorannya nggak nih, tanya Ike Bo. Yuni kalau nyanyi dulu ada lagi jangan marah osan. Yuni sering kena tepokan rincing-rincing, tahu nggak rincing tamborin itu yang sering dipakai goyang-goyang dulu waktu zaman orkes. Halo teman-temanku yang pemain orkes dulu pasti inget lah ya, rincing itu sering ditepokin pantatnya pakai rincing sama Pak Bos almarhum yang ada di Palapa, namanya Bapak Balanda almarhum ya Pak Al-Fatihah ya. Ya itu kita nggak bisa melupakan karena kita akarnya dari situ gengs ya. Palapa band itu akarnya kita di mana kita bernaung dan bertahun-tahun Karang Taruna Palapa. Itu yang membuat kita lebih mengasah skill kita di dunia menyanyi ini. Oke, kamu mau bertanya nggak sih Yun kepada saya? Ada nggak sih yang lu pertanyakan pada buat aku? Mama tanya, sebenarnya lu ladies apa Anjir. Maxi? Berarti ini bukan temen gue dong ya gengs ya. Kemarin kan kita udah ngulik bahwa kita udah temen dari kecil. Dia 7 tahun, aku masuk umur Enggak, masalahnya kelas 5 SD. sampai sekarang saya masih penasaran sih. Iya, Kamu kan umur berapa ya udah ke Jakarta kali? Iya, tahun 91 aku udah hijrah gengs, sudah meninggalkan beliau. Jadi ya kalau Yuni dengan saya itu udah kayak pinang di belah dua. Jadi dulu kalau orang lihat saya sama Yuni itu memang udah, kalau orang tahu story saya dari Yuni memang udah susah dipisahin karena memang kita udah titik matinya udah ketemu, lebih dari saudara, inilah namanya lebih dari saudara, karena memang titik matinya udah tahu banget. Jadi ada sedikit selek atau apa itu wajar, kerikil setiap kehidupan pasti ada. Nah tapi selalu positive thinking gengs gitu. Oke pemirsa, mau tahu nggak cara Yuni berdandan kalau pergi nyanyi? Kalau ada nih ya, ini salah satu contoh nih geng. Kalau kamu punya teman sejati dari kecil, pasti kamu tahu dong karakter dia, kamu tahu sisi positif negatifnya dia, kamu tahu kelebihan dan kekurangan dia, kamu tahu bagaimana cara dia yang suka ngangenin dari sifat apanya, pasti kamu tahu. Nah contoh kecil saya nih, aku tahu di mana-mana pun Yuni itu kalau merias, ingatnya dulu waktu kecil memang itu merias itu Yunianti itu
dia sudah merias dirinya sendiri gitu, dia udah pintar gitu kan, jago. Terus kalau dia pakai celak, tahu nggak, itu sipak namanya ya. Nah itu celak itu kalau orang Bugis bilang cila, kalau orang di ibu kota namanya celak gitu kan. Eyeliner mata, biasanya Yuni tahu nggak kalau eyeliner mata itu pelicinnya apa, Bo? Air ludah. Jadi dia tuh gini loh gengs, lihat style dia Yuni ya. Nah, Yuni Tapi nih nggak sampai anggap ditarik ya. anggap telunjuk aku gengs ya, ini celak ya, ini pensil eyeliner gitu. Jadi kalau Yuni kalau udah mau dandan, kalau udah lagu pertama udah selepas maghrib kan itu kan biduan udah pada sibuk dandan, terutama Eko, Bo. Ya kan, nah dandan dah tuh. Yuni kalau pakai celak gini. Pokoknya ini jari tengahnya ini yang ngebelek bawah matanya nih. Ya kan? Iya. Nah, ini baru temen lo gitu kan. Terus kalau lu ke gue coba, Yuni ke saya. Apa sosok Wance Iwan waktu kecil itu kamu tahu karakternya bagaimana? Sosok kamu waktu masih kecil itu kamu suka mau pakai rok saya. Ngaco, ngawur, enggak lah. Kalau memang karakternya masih ngondek-ngondek dulu mah iya. Dulu waktu saya kecil bajunya sukanya ala Richie Ricardo ya, Bo. Iya, bajunya suka pakai sayap-sayap di sini, Cong. Terus lagu saya, coba kalau kau sebagai seorang teman sejati saya, kamu pasti tahu lagu saya lebih banyakkan cewek apa cowok? Cewek lah. Lagunya ke cewek semua. Jadi penyanyian lain pada kehabisan lagu kalau kamu yang mau nyanyi. Tapi terus story kita waktu kecil menggelitik yang apa loh nih waktu pertama kita kenalan, inget nggak waktu kita pertama pergi nyanyi? Ya, yang saya nggak Dia bisa pikirnya lupakan. saya Yang nggak bisa saya lupakan itu, saya kira Saya pernah kamu ketipu. perempuan. Jadi waktu itu kan saya kebelet pipis ya. Jadi aku bilang, kebelet boker juga, Cong. Iya. Yuk temani aku dong. Pipis yuk. Totonya aku langsung duduk di depannya dia, kirain perempuan. Nah, Tapi waktu kamu tahu saya setelah itu, pertamanya kan kamu pikir aku perempuan tuh waktu Iya. pertama nyanyi tuh. Iya ya, gengs. Bener gengs. Begini ceritanya nih, gengs. Yuni ini lebih duluan bernyanyi sekitar 1-2 tahun, baru aku masuk ke grup bandnya dia. Terus aku dibawa nyanyi ke salah satu daerah salah satu daerah namanya Tandu Tedong itu. Nah, disitulah saya bersama di rumah istirahat. Sebelum kita bernyanyi, kita lagi kebelet pipis dan boker, pemirsa. Pada saat itu nggak ada toilet, karena dulu itu nggak ada toilet. Jambannya orang itu biasa ngegali. Wah, Ya, betul. ngegali, kayak kucing kita boker, Cong. Bener, swear, bener. Nah itu dapat desa yang nggak punya listrik, Cong. Itu tahun 84-85an kayaknya, Cong. Ya, gengs. Terus Haja Yuni ini ngajak aku pergi nemenin boker. Terus kita itu bokernya beradep-adepan, Cong, beradep-adepan. Tapi Yuni nggak ngeh kalau gue ini seorang lekes yang punya tongkat. Oh my god, bener sumpah, ini adalah pengalaman menggelitik sumpah. Terus kita udah mau nyanyi, MC apa namanya, host MC-nya ngomong manggilin aku, kita tampilkan penyanyi pendatang baru pendatang baru dari Pare juga. penyanyi cilik pendatang baru katanya yang kami tampilkan saudara Iwan Hanapi. Ade Oh Iwan. ya, Ade ya, Ade. Ade itu Ade saat Iwan. itu aku umur 10 tahun, pemirsa. Oh, sudah. Iya. Iwan Hanapi. Loh, siapa yang dibilang? Bukan 10 tahun, 11 tahun, kelas 5 SD, 11 tahun. Pas waktu itu kan jadi aku tuh melek siapa sih? Nah, pas kamu naik, ya Allah, kok dia laki-laki ya? Namanya kok kayak nama Saat- laki-laki. Wah, malunya aku setengah mati nggak mau naik. Yunianti saat itu season pertama dia nggak mau nyanyi, dia ngambek, dia nangis karena pada saat itu dia masih kecil juga ya, wajar. Terus dia marah sama Pak Bos almarhum. Dia meraung-raung, dia nggak mau katanya Iwan ini sudah ngelihat itu gue gitu, alat vital gue. Maaf ya pemirsa ya, gitu. Tapi jujur aku nggak kepikiran ke situ karena kan namanya anak-anak ya, Cong, ya kan, apalagi memang nggak selera, Cong.
Nggak selera sama Ember, itu. namun temen gue ada yang selera, Cang. Ya, Tapi itu. secret, itu rahasia, Cang. Ada kepo ntar. Gitu. Ya bener, pengalaman kita pergi boker di kebun ubi ya nih ya. Di kebun ubi. Oh ya nih, aku pengen tahu, pasti pemirsa pengen tahu dong. Dulu zamannya kita nyanyi itu, honorarium kita itu berapa ya? Masih inget nggak lo? 7.500. Tuh pemirsa, 7.500 honor kita. Siang malam Jadi kalau 15.000. siang malam 15.000. Jadi buat kalian yang di luar daerah, kalau dulu zamannya saya, orang-orang di Sulawesi Selatan itu kalau penyanyi hitungnya siang malam ya. Karena pengantin di sini selalu adanya siang malam. Siang itu acara akad nikah dan pesta siang untuk orang luar daerah. Dan malam itu pesta untuk orang sekitar setempat, warga setempat yang nggak berkejauhan. Begitu pemirsa, 15.000 Bo. Zamannya itu. Kalian udah pada lahir belum? Ya kan? Oke, supaya yang nonton ini lebih banyak mensubscribe kita, Yun, mungkin kamu bisa berikan clue, bocoran buat salah satu single kamu yang pernah hits. Dan saya rasa mereka cuma orang-orang tuanya yang tahu lagu kamu. Pasti anak-anak zaman milenial sekarang juga pengen tahu. Mama saya kok mengidolakan seseorang ini apa sih jagonya gitu, apa Ada sih? banyak. Coba nyanyiin lagumu yang ini. Album pertama itu perdana saya itu kan CD kana pari CD kana pari naja CD kana pari CD kana pelongkori. Nah, lagu ini pemirsa yang berduet dengan Bang Didin Pratama, lagu Balolipa. Ya. Lemu sanyawa mandi musolangi hatiku, engkau tuda boti riolo mataku. Nah, inilah album pertama Haja Yuni Yunianti. Jadi yang sudah belum mengenal dan sudah mengenal, jangan lupa besen-besen tombol lonceng dan ketik subscribe. Subscribe Ya, ya, oke. Yuni Nanti official ya. Dipencet ya tombol loncengnya dan subscribe, jangan pelit-pelit. Di up dan di share ya gengs. Ada Yuni Yunianti official dan ada Wanja Irwan dengan konten berikutnya pasti yang lebih menggelitik dan lebih seru gengs. Kita lanjut Yuni. Ya. Yuni, di dalam masa pencapaian kamu sebagai seorang artis, apa yang telah kamu raih selama ini semenjak kamu menjadi seorang penyanyi diva Bugis Sulawesi Selatan ini? Alhamdulillah sudah banyak sih. Udah banyak banget ya. Iya, karena salah satu sudah bergelar seorang hajah ya, Ya, pemirsa. Bayangin aja Biasa. tuh, dari honor 15.000 cong. Iya gengs, bayangin Bisa. tuh. Tapi sudah berhajah, alhamdulillah Bisa banget beli ya. rumah sendiri, Ya udah bisa mandiri. bisa beli tempat tinggal sendiri, bisa beli kendaraan sendiri. Pokoknya semuanya patut disyukuri ya. Ya, Nah, patut disyukuri. Nah. Syukur banget. nah, iya, di masa lockdown kemarin dan masa new normal sekarang, kita kan masih belum up and down ini new normal ini, kadang bisa nyanyi dan kadang enggak. Kamu menyikapi dengan apa Yuni? Karena pasti sudah merosot penghasilan ya. Apa kiat-kiat kamu sebagai seorang wanita perempuan yang muslimah yang sudah semakin dewasa dengan menghadapi musim corona ini? Ya pasti semuanya ada hikmahnya ya. Yang pertama itu kan kemarin kita sibuk dengan job ya. Jadi sekarang ini kita juga sibuk ngurusin anak guys. Terus ya ada juga sih hikmah kedua itu kita bisa bikin konten di rumah aja. Gak Bikin perlu. cover lagu lagi yang Iya. lagu lawas dulu kan bisa di cover lagi. Jadi ya itu aja sih. Lumayan ya Bo ya, kalau Iya. semakin berkarya lewat YouTube ya, lumayan ada yang menyantuni YouTube ya Bo. Jadi buat kalian kalau pengen menyantunin idola-idola kalian, jangan lupa pelit-pelit subscribe-nya ya, di up and dan di share. Gitu ya guys, biar kita bisa berkarya di dalam rumah ya, tanpa harus berkeliaran di luar sana. Karena ini koronces masih ada di sekitar kita ya Bo. Iya. Dan satu Yuni harus wajib banyak bersyukur ya. Kalau kemarin kita udah dibanjirin rezeki sama Tuhan dengan job-job, Pasti. ya kita tidak boleh banyak. Jadi saya juga mau
kasih himbauan. menghimbau untuk semua saudara-saudara Teman-teman seniman seniman. kita ya, jangan selalu merasa ini adalah merasalah ini adalah cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita harus Banyak bersyukur, banyak bersyukur ya. karena kemarin kita kan sudah banjir Diberikan. job, jadi kita itu ya diharuskan lagi tinggal di rumah untuk selalu Nah, mengingat semuanya ada sisi negatif dan positifnya ya. hidup ini. Ya, tergantung kita manusianya, selalu banyak bersyukur lah, biar Tuhan selalu sering-sering menjambangi kita dengan rezeki. Ya? Betul. Bagus banget sosok seniman yang kayak begini, berarti berjiwa besar dan banyak bersyukur dan banyak berterima kasih sama yang di atas. Oke? Karena talenta yang diberikan sama Tuhan kita ini udah lebih dari cukup loh pemirsa. Ya. Dan kita harus banyak bersyukur ya Wan, sampai sekarang kita masih dipinjamkan suara. Alhamdulillah Suara masih emas diberikan kita masih ada ya. masih diberikan kesehatan, diberikan kita betul. suara yang masih Jadi konstan. rezeki yang paling utama itu adalah kesehatan. Amin. Terus teman yang baik juga itu harus ya kesehatan juga rezeki. Bukan hanya berupa Hidup itu dari teman. Teman yang memberikan spirit ya, teman sehat yang memberikan berupa uang support. itu baru dibilang rezeki. Tidak, teman yang baik juga itu rezeki. Oke, buat teman-temanku semua di sana, salam sehat dari kami berdua ya, salam berkarya di rumah ya, saling support. Oke, kita lanjut ya, gengs. Ini kita udah mau nyampe ke rumah masing-masing, oke, gengs. Sebelum kita berpisah, saya pengen bertanya lagi sama Yuni. Saya pengen tanya, Yuni, Yuni, tolong dong, aku pengen tahu deh. Selama kamu bernyanyi Ya. di dunia tarik suara ini, ada nggak kota yang ngangenin buat kamu gitu? Suka dan dukanya deh. Kota yang banyak sukanya kalau kamu pergi bernyanyi itu apa yang kamu senengin gitu? Kota Pangkep. Kota Pangkep, kenapa story-nya? Karena di sana selalu siang malam. Oh gitu. Dan kita kan sekolah. Oh iya Ya kan? bener. Jadi belajar kita itu kan mikirnya di sana terus. Tersita ya. Iya, waktunya ke mikirnya di sana Pangkep. terus. Jadi Karena siang malam. Ya, terus kalau kita nyanyi itu ya pulang sekolah gitu ya buru-buru kita itu packing-packingan. Benar. Iya. untuk Oh nyanyi. iya pemirsa, benar. Dulu itu saya pernah sempat bolos ulangan sehari gara-gara bernyanyi. Karena kan kita kan gejolak bernyanyinya masih kenceng dibanding untuk pelajaran gitu. Iya. Padahal harus pelajaran yang utama ya, karena gejolaknya ke situ, gengs. Jadi ikut ulangan susulan, gengs, dan aku ditabok orang tuaku, bapakku, gara-gara ketahuan aku nggak ulangan, gitu pemirsa. Dan inilah seperti kata Yuni tadi, kota Pangkep itu adalah kota yang katanya suka dukanya ya di situ katanya. Dukanya karena dia siang malam. Tapi kan di sana nyanyinya jam 5 sore, Wan. Kan kalau di Pangkep dulu kan itu Iya nyanyinya benar-benar jam di 5 sore. sore. Iya maghrib kita. Nanti jadi- breaknya pada azan maghrib doang. Sudah Iya. azan maghrib hajar lagi. Ah. Isa lagi di break lagi. Gitu orang Dan Pangkep dulu. fans-fans kita itu dulu Iya. di sana banyak. Terus ingat nggak sih? Aduh Tuhan. Kalau kita dulu fans kita tahu nggak pemirsa, kalau kita pergi nyanyi kadang bawa ikan mentah pemirsa, kalau dapat daerah Empang Iya, pemirsa betul. dikantongin, dikresekin sama ibu-ibu aji karena demen melihat kita ini kurucil nyanyi centil. Iya benar-benar. Oh ya Tuhan. Aku mau pemirsa sebelum saya akhiri ya, karena kita udah mau nyampe ya. Kita kasih tembang duet lagu Yuni Yunianti ya, yang ada pada album pertamanya dia, Balolipa dan Kaloloe. Kita nyanyi lagu apa yang kemarin? Yang duet? Judulnya Sitaro Janji. Sitaro Janji, oke kita nyanyi. Oke, 3, 2, 1. Iwan dulu dong. Apa pakai? Karena elang Andri aku Nadanya di situ. Karuna lawandri mabuko cinampe utaro angi janji si bawa pasengaran utaro aki janji